Halo Cryptosias, saya Leo dari Crypto Discover dan kembali lagi di This Week in Crypto, di mana kalian akan mendapatkan kumpulan hottest news yang paling menarik di dunia kripto minggu lalu yang sudah kita siapkan hanya untuk Cryptosias. Minggu ini tentunya ada lagi berita heboh dari salah satu sosok miliarder Bitcoin yang sedang diinvestigasi. Selain itu, ada juga berita besar dan tentunya kabar yang baik bagi para peminat mata uang cryptocurrency yang tentunya akan menjadi game changer untuk market kripto di Indonesia dan juga seluruh dunia. Baiklah, kalau begitu Cryptosias, kita sekarang langsung masuk aja ke berita pertama tentang Bitcoin billionaire Michael Saylor. Miliarder Bitcoin Michael Saylor sedang dituntut oleh Jaksa Agung Distrik Columbia karena diduga menghindari pajak lebih dari 25 juta dolar. Gugatan terhadap Saylor dan MicroStrategy, perusahaan software di mana dia menjadi co-founder, dituduh kalau dia telah menghindari pajak penghasilan, yaitu income taxes, di Washington. Saylor berpura-pura tinggal di jurisdiksi pajak yang lebih rendah, yaitu Florida atau Virginia, meskipun dia tinggal di Washington selama lebih dari 1 dekade. Sesuai Undang-Undang Washington, orang yang tinggal di wilayah tersebut setidaknya selama 183 hari per tahun diharuskan untuk membayar pajak penghasilan kepada state tersebut. Menurut gugatan itu, Saylor sering menyombongkan diri tentang skema pengurangan pajaknya kepada teman dan keluarga. Kantor Kejaksaan Agung mengatakan kalau saat ini mereka sedang berusaha untuk mendapatkan kembali pajak penghasilan yang belum dibayarnya atau pembayaran sejumlah 25 juta dolar ditambah denda lebih dari 75 juta dolar dengan total lebih dari 100 juta dolar. Sebagai tanggapan, MicroStrategy merilis pernyataan yang menyebut klaim itu salah dan perusahaan akan membela secara agresif terhadap tuduhan tersebut. Ini bisa menjadi berita buruk bagi para pemegang Bitcoin jika dia terpaksa menjual Bitcoin miliknya untuk membayar pajak dan denda. Namun saat ini tidak jelas berapa banyak Bitcoin yang dimiliki Saylor secara pribadi. Berita kedua, kita akhirnya kembali ke tanah air. Minggu lalu, Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Jerry Sambuaga, mengkonfirmasi rencana untuk meluncurkan Crypto Bars di akhir tahun 2022 di Indonesia. Awalnya direncanakan untuk diluncurkan pada tahun 2021, rencana tersebut tertunda karena proses yang sangat rumit. Bourse berasal dari kata Prancis yang artinya bursa. Crypto Bourse adalah pasar sentral seperti bursa saham yang memfasilitasi pembelian dan penjualan aset, dan dalam hal ini mata uang digital yaitu cryptocurrency. Di bawah rencana Crypto Bourse, entitas seperti pertukaran kripto akan mendaftar untuk menjadi kustodian dan mengakses bursa jika mereka mencapai persyaratan modal dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengutip Wakil Menteri Perdagangan Indonesia Jerry Sambuaga, kami akan memastikan bahwa setiap persyaratan, prosedur, dan langkah-langkah yang diperlukan telah diambil. Dia menguraikan, mendirikan sebuah bursa membutuhkan banyak persiapan. Kita perlu melihat entitas mana yang harus masuk bursa. Kedua, kita perlu memvalidasi entitas tersebut. Lanjut Pak Sambuaga. Ketiga, ada modal minimum dan persyaratan lain terkait penyimpanan kustodian hal-hal teknis. Toko Kripto adalah salah satu dari 25 bursa kripto yang sudah menerima lisense dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, yaitu BAPEPT. Dan CEO dari Toko Kripto, Pang Shui Kai, percaya kalau Crypto Bourse akan membantu meningkatkan jumlah peserta di pasar kripto dan akan membantu adopsi investor institusional. Dengan 25 bursa kripto terdaftar di Indonesia, akan menarik untuk melihat bursa mana yang kira-kira akan bergabung dengan sistem ini. Karena ini adalah salah satu central marketplace pertama di dunia bagi perdagangan kripto. Ini menunjukkan kalau transaksi perdagangan dalam mata uang kripto di Indonesia akan meningkat dengan juga adanya peminat yang terus bertambah. Dengan begitu juga meningkatkan daya mata uang kripto di seluruh dunia. Sepertinya usaha untuk mengimplementasikan kripto di Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Baru-baru ini Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, meresmikan pabrik mining kripto di Tangerang, Banten, yang menurutnya bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Ia percaya kalau satu hari transaksi juga akan didorong ke mata uang digital, yaitu kripto. Bekerja sama dengan PT Cipta Aset Digital, Eksekutif Direktur dari PT tersebut menyatakan kalau mereka memiliki misi untuk menjadi bank mata uang digital terbesar di dunia, tidak kalah dengan Amerika Serikat atau Inggris dan negara lainnya. Ini menjadi salah satu tanda kalau mata uang kripto ke depannya akan hanya terus meningkat alias to the moon. Bagaimana pendapat Cryptosias tentang berita ini? Terutama mengenai berita Crypto Bars yang akan dijalankan di Indonesia dan dengan juga adanya inisiatif untuk membuat pabrik mining kripto terbesar di Indonesia. Jangan lupa untuk ditulis di kolom komen. Dan di berita ketiga, ada pertukaran kripto Binance yang telah mengumumkan kalau mereka akan mulai secara otomatis mengkonversikan USDC dalam exchange mereka ke BUSD di akhir bulan September ini.
Dalam pengumuman yang membingungkan, Binance menyatakan kalau USDC, USDP, dan TUSD akan dikonversi ke BUSD dengan rasio 1:1 mulai tanggal 29 September. Namun ini tidak akan mempengaruhi penarikan para pengguna dan pengguna akan terus bisa menarik USDC, USDP, dan TUSD setelah tanggal tersebut. Pada tahap ini tidak begitu jelas bagaimana ini akan terjadi dari perspektif pengguna. Tetapi spekulasi awal menunjukkan bahwa untuk meningkatkan likuiditas di Binance, mereka menghapus sejumlah stablecoin untuk fokus pada likuiditas BUSD. Misalnya, daripada mendukung pairing USDC dan pairing BUSD dengan semua mata uang utama, mereka hanya akan fokus pada pairing BUSD. Ini akan secara dramatis meningkatkan likuiditas untuk pairing perdagangan BUSD, yang membuatnya lebih mudah untuk menyelesaikan perdagangan yang lebih besar tanpa slippage. Saat ini karena detailnya masih kurang, kita akan memberikan update ke depannya terus kepada CryptoSias. Tapi jika memang ini rencananya, ini adalah hal yang baik untuk USDC. Karena ini menunjukkan kalau Binance cukup mempercayai USDC untuk memperlakukannya sama dengan stablecoin BUSD mereka. Akan menarik untuk melihat apakah Binance akan memperlakukan USDT dengan cara yang sama di masa depan. Oke, kalau begitu sampai di sini saja untuk This Week in Crypto. Seperti biasa, semua link untuk semua berita ada di dalam deskripsi video. Jangan lupa kalau semua isi video ini bukanlah nasihat keuangan, jadi tetap untuk DYOR, do your own research. Kalau CryptoSias ada pertanyaan atau ingin sharing berita lainnya atau topik video yang ingin kalian lihat di Crypto Discover, jangan lupa untuk ditulis di kolom komen. Saya Leo dari Crypto Discover, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.